Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Auliana Samarani dari Program Studi Akuntansi semester 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ikuti saya yuk untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik menulis proposal. Nah, sebelumnya apa sih proposal itu? Jadi, proposal itu adalah program atau rancangan suatu kegiatan tertulis yang diuraikan mendetail disertai rincian pembiayaannya. Nah, di sini ada isi proposal. Apa saja isinya? Nah, yang pertama ada nama kegiatan, yang kedua ada kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, dasar pemikiran. Yang kelima, tujuan. Yang keenam, susunan pekerjaan atau pelaksana. Yang ketujuh, jadwal atau rincian kegiatan. Yang kedelapan, hasil yang diharapkan. Yang kesembilan, anggaran dan sumbernya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, di sini simak baik-baik videonya ya. Saya akan menjelaskan satu persatu cara menulis isi proposal yang benar. Ya, yang pertama yaitu nama kegiatan. Nama kegiatan itu harus ditulis secara simpel, tetapi harus bisa menjawab apa, siapa, di mana, dan kapan. Tuh. Nah, selain itu nama kegiatan ini hampir sama dengan judul, tetapi hanya ditulis simpel, tidak perlu panjang. Namun harus jelas ada siapa, di mana, apa, dan kapan. Selanjutnya yang kedua, kata pengantar. Nah, penulisan kata pengantar yang benar yaitu yang pertama yang harus kalian pahami. Tulisan kehadiran itu sebaiknya ada spasinya. Tulisan yang benar itu ada spasinya. Spasi kehadiran, bukan kehadiran, tetapi ada spasinya. Yang kedua, jangan lupa ucapan selamat dan salam. Selanjutnya yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pejabat-pejabat terkait, ya, jajaran-jajaran yang paling tertinggi sampai jajaran paling rendah. Selanjutnya yang keempat ada permohonan maaf dan kritik, jangan lupa juga. Selanjutnya daftar isi. Jadi daftar isi ini hanya untuk mempermudah si pembaca dalam mencari halamannya. Contoh, mau mencari ini bagian tujuan atau hasil yang diharapkan itu ada di halaman berapa sih, nanti lihatnya di bagian daftar isi. Selanjutnya dasar pemikiran. Nah, jangan sampai salah, dasar pemikiran itu berbeda dengan tujuan. Nah, jadi dasar pemikiran itu pedoman mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, contoh biasanya dasar pemikiran itu bisa diambil dari UUD atau peraturan, kitab, hadis, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya di bagian tujuan. Di bagian tujuan ini kalian bebas menentukan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk apa. Selanjutnya susunan kepanitiaan atau pelaksanaan. Nah, di bagian ini sangat penting karena susunan kepanitiaan itu harus ditulis secara rinci dan jelas. Siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, sekretaris, satu sekretaris, dua bendahara, dan yang lain-lain. Dan untuk lebih detailnya lagi, ditulis beserta tugasnya masing-masing. Nah, di bagian jadwal atau rincian kegiatan ini harus jelas nama kegiatannya apa, jumlah pesertanya berapa, waktu pelaksanaannya kapan, tempat pelaksanaannya di mana, pelaksanaan kegiatannya itu apa saja, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Nah, di bagian hasil yang diharapkan ini harus operasional atau mudah diukur. Jangan sampai salah. Di bagian anggaran dan sumbernya ini harus tertulis dengan jelas. Pemasukannya dari siapa, dari mana, dan pengeluarannya harus jelas atau rinci. Harus sesuai dengan indeks. Selain itu sumbernya dari mana? Biasanya ada sumber dari sponsor. Sponsornya apa? Jumlahnya berapa? Itu harus jelas. Selain itu
nanti di bagian anggaran ini, misalkan ada uang yang sisa, itu sisanya harus jelas ada keterangannya. Sisa anggaran itu untuk apa? Itu ya. Nah, dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Nah, penutup itu juga harus jelas ada ucapan terima kasih, kritik, dan saran. Terus di bagian akhir bisa diberi lembar pengesahan. Cara menulisnya bagaimana lembar pengesahan? Tata letaknya harus jelas. Yang paling atas sebelah kiri itu harus jelas siapa. Misalkan kepala desa, sekretaris, mungkin ada ketua panitia dan yang lain-lain. Itu nanti di bagian tengahnya diberi keterangan mengetahui atau mengesahkan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.